Dari bunyi sambutan salamannya kelihatan sudah ngantuk banget, lalu sudah mata berat. Boleh diulangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai acara ini, saya minta maaf dan minta izin. Bolehkah saya duduk di sini? Oke, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami Allah. Yassir li amri, lancarkan urusan kami Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, kasihlah kepada kami kesempatan sehingga bisa menyebuti kalimat syahadah ketika menghadapi sakratul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yafqahu qawli. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam kita yang bernama Syekh Ahmad Asy'ari. Saya sangka beliau itu cucunya Syekh Hashim Asy'ari, cucunya di dalam ilmunya insyaallah, walaupun bukan nasabnya. Lalu kemudian Bilal kita, di mana Bilal kita? Kok kabur? Namanya siapa namanya? Saya lupa beliau. Ustaz Mustafa, Masya Allah. Nama-nama Arab di sini. Jangan-jangan ini jamaah Arab, Arab maklum. Lalu kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua apa namanya? Ketua BKM, Masya Allah, yang bernama Ustaz Syekh Sufyan al-Thawri atau Sufyan bin Uyainah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kepala desa, kepala kantor, kepala kelas, yang berkepala ataupun tidak berkepala. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semua yang ada di sini InsyaAllah bisa menyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah lihat dulu jemaah, ini nenek-nenek atau anak gadis? Nenek-nenek ya? Ya udah, enggak usah gombal. Andai anak gadis ya gombal. Ya enggak apa-apa, saya gombal. Saya buka acara ini dengan pantun, boleh? Boleh enggak? Tanggal 28 hari Rabu, kapan-kapan kenalin saya ke ibu. Ini enggak paham apa? Masya Allah, tabarakallah. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi Darmu Madura. Asal usul saya yaitu adalah Madura, tapi alhamdulillah saya itu kelahiran Makkah. Walaupun saya itu kelahiran Makkah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta itu apa? Seapapun kehebatanmu, seapapun
jabatanmu, seapapun ilmunya engkau, seapapun hartanya engkau, jangan sampai sombong. Tidak ada gunanya engkau sombong. Kenapa? Karena Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Oleh itu maka ustaz-ustaz, kiai-kiai, syekh-syekh, mereka itu kalau buka acara mesti mereka itu berkata, Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya, dia berkata apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata apa? Itu titipan dari Allah, itu amanah dari Allah. Saat dia dipuji sama masyarakat, engkau ini ustaz, engkau ini kiai, engkau ini syekh, engkau ini jabatan, engkau ini wali kota, engkau. Dia berkata apa? Hada min fadli Rabbi. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau ini jadi seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Jangan sampai engkau ini jadi seperti Qarun. Apa kata Qarun? Saya itu bisa kaya raya karena kecerdasan saya. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Saya itu bisa kaya raya karena kecerdasan saya. Saya itu bisa kumpulin semua ini karena nama saya. Itulah kata Qarun. Ketika beliau berkata kayak gitu, maka diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat insyaAllah dari perasaan-perasaan kesombongan. Yang pertama tentang nama. Kenapa saya menyebuti nama saya? Apakah karena saya sombong? Enggak. Salah satu kewajiban bapak terhadap anak yang pertama yaitu adalah dikasih nama yang baik. Kenapa? Karena nanti kita itu pada hari kiamat, kita itu akan dipanggil dengan nama kita. Likullin minna lahu min ismihi, likullin minna lahu nasibuhu min ismihi. Semua kita itu akan mendapat nasib kita itu sesuai nama-nama kita. Jangan dikasih nama yang sembarangan untuk anak-anak. Masa dikasih nama Novi, Lenovo, Innova? Itu bukan nama. Lalu kemudian 2 minggu yang lalu saya itu lihat di Instagram. Bapak-bapak punya Instagram? Punya enggak? Ibu-ibu punya Instagram? Follow lah saya. Nama saya di Instagram Abdulbasit_Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kalau nampak alhamdulillah, kalau enggak nampak innalillah. Berarti pakai internet bapak ini sudah habis. Tulislah di search Abdulbasit_Musfi, insyaallah nampak. Kenapa saya berkata tentang nama yang pertama? Karena itu salah satu kewajiban bapak atau orang tua terhadap anak yang tersebut. Karena kita itu akan dipanggil dengan nama kita. 2 minggu yang lalu itu saya lihat di Instagram bahwa ada salah satu ibu melahirkan anak. Lalu si bapak itu ngasih kepada anak yang tersebut nama Karantina Abdul Covid. Dia menyangka bahwa nama itu lucu. Engkau ini akan jadi ayam bakar. Baru tahu. Jangan main dengan nama-nama, tak boleh. Di zaman Nabi ada salah satu perempuan namanya Asiyah. Apa artinya Asiyah? Suka dosa. Lalu dirubah sama Nabi menjadi nama yang tersebut itu Jamilah. Kenapa dirubah? Karena Nabi itu sudah tahu. Nabi itu ngasih kepada kita pelajaran bahwa kita itu akan dipanggil dengan nama-nama kita. Oleh itu maka jangan main dengan nama-nama. Kasihlah nama yang baik untuk anaknya.
pilihlah nama-nama dari al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Di dalam al-asma'ul husna ini semua doa yang ada di dalam al-asma'ul husna. Kita baca bersama. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Bapak-bapak, walaupun engkau ini enggak hafal al-asma'ul husna, enggak apa-apa, pura-pura, yang penting mulutnya ini bergerak. Mana suaranya? Ini laki-laki apa-apa? Mana suaranya? Bercanda. Kita itu pilih dari al-asma'ul husna ini. Abdul Qadir, Abdul Muqtadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Samad. Tapi jangan lupa juga Abdul Basit. Bapak-bapak ini kenal sama Ustaz Abdul Samad? Kenal? Saya sama beliau itu saudara. Percaya? Enggak percaya kan? Beliau namanya apa? Abdul Samad. Nama saya apa? Abdul Basit Abdul Samad. Saudara kan? Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Nama saya yaitu adalah Abdul Basit. Lalu kemudian usia saya yaitu adalah 24. Masih muda saya, masih laku. Bukan seperti bapak-bapak di sini sudah laku. Masya Allah. Kenapa saya itu dipanggil Syekh? Tahu kenapa? Apakah saya minta? Enggak minta. Apakah mereka itu terpaksa untuk memanggil saya Syekh? Enggak. Saya itu dipanggil Syekh karena ta'ziman lil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Saya itu enggak kaya raya, enggak banyak harta, enggak punya nama, enggak punya jabatan. Kok bisa saya datang ke sini? Untuk apa saya datang ke sini? Tahu karena apa? Karena kemuliaan Al-Quran. Itulah janjian Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Andai saya itu enggak punya Al-Quran, enggak mungkin saya bisa sampai ke sini. Untuk apa saya datang dari Makkah lalu sholat di sini? Ada apa? Apakah ada bagi-bagi untuk jabatan? Enggak ada. Lalu saya datang ke sini itu untuk karena kemuliaan Al-Quran. Oleh itu maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu. Banyak orang yang bisa wakaf tanah, banyak orang yang bisa wakaf rumah, banyak orang yang bisa wakaf mobil, banyak orang yang bisa wakaf motor. Tapi belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu bisa wakafkan anaknya. Anaknya ini harus diwakafkan ke pesantren, ke Darul Quran, ke pesantren-pesantren yang ada di sini. Kenapa saya berkata gitu? Supaya mereka itu bisa hafal Al-Quran. Bapak-bapak enggak bisa hafal Al-Quran, semini-mininya harus baca Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, semini-mininya harus dekati sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran, jadilah jin kau. Jin aja. Bapak-bapak tahu jin? Tahu setan? Tahu hantu? Itulah kau. Bercanda. Ada sekelompok jin mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ketika jin itu mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, lalu jin itu berkata apa? Wow, ajib, amazing, oh my God. Itu kata jin, bukan kata saya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Jamaah ini tidur. Berkata Allah ya. Untuk apa sekarang Allah? Harus diulangi lagi.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Terpaksa. Ada sekelompok jin mendengar bacaan ayat Al-Quran. Ketika jin itu mendengar bacaan ayat Al-Quran, lalu jin itu berkata apa? Wow, ajib, amazing, oh my god. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Setelah mereka itu berkata ajib, lalu mereka itu ngapain? Masuk Islam, lalu beriman. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Lalu mereka itu beribadah kepada Allah, lalu enggak bersembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Masya-Allah, itulah jin mendengar bacaan ayat Al-Quran, masuk Islam lalu beriman. Kita itu harus dapat pelajaran dari ini supaya kita itu bisa sadar bahwa kita itu di dunia ini untuk menghafal atau untuk membaca atau untuk mendekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Pilihlah satu di antara yang tiga. Kalau tiga-tiga dipilih ini, alhamdulillah. Kalau sudah pilih satu di antara tiga-tiga ini, alhamdulillah. Kalau enggak mau pilih satu di antara tiga-tiga ini, innalillah. Sudah dikasih cara yang baik malah enggak mau juga. Lalu kemudian tolong jangan dipanggil saya syekh. Saya jangan dipanggil ustaz, jangan manggil saya ustaz, jangan manggil saya syekh, jangan manggil saya kiai. Kenapa? Karena di Makkah itu kalau kita mau manggil salah satu orang dengan gelar syekh, itu dia itu harus punya 3 sifat. Berapa Pak? Berapa Pak? Jamaah kalau ngantuk, saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal. Berapa Pak? Yang pertama, Syekhul Ilm. Orang yang layak dipanggil dengan gelar syekh itu dia harus berilmu. Seperti siapa? Sudah ada, sudah jelas di sini. Masya Allah, Al-Ustaz Al-Syekh Ahmad Ash'ari. Seperti siapa lagi? Al-Ustaz Sufyan. Seperti siapa lagi? Ustaz-ustaz yang ada di sini. Itu mereka yang berilmu. Seperti siapa? Kita ambil contoh Ustaz Abdul Somad, Ustaz. Mereka itu berilmu. Oleh itu maka kita itu harus manggil mereka itu dengan gelar syekh. Yang pertama. Yang kedua, Syekhul Mal. Orang yang banyak hartanya, banyak rezekinya, banyak mobilnya, banyak tanahnya, banyak bininya. Bercanda ibu. Baru kita manggil dia apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh Syaibubah yang sudah tua, wa abuna Syekhul Kabir yang sudah sepuh. 3 sifat ini saya enggak punya. Ilmu enggak punya, harta enggak punya, masih muda, masih imut, belum amit-amit, masih kiut saya. Oleh itu maka kenapa mereka itu manggil saya Syekh? Ta'ziman lil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang keutamaan ilmu? Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu yang bisa menjaga engkau, sedangkan engkau yang menjaga harta. Betul apa enggak? Betul kan? Lihatlah Ustaz Abdul Somad ditawari menjadi presiden, beliau enggak mau. Dunia yang datang kepada dia sendiri, tapi beliau nolak. Beliau punya nama enggak punya, beliau punya jabatan enggak punya, beliau punya Al-Quran dan punya ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu, berilmulah engkau. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, thumma shalla rak'atayn sunnat al-ishraq, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Siapa yang ikut salat subuh berjamaah,
man shalla subha fi jama'ah, siapa yang ikut solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada Allah, ini juga termasuk berzikir kepada Allah, karena kita itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Thumma qa'ada yadhkurullah, thumma shalla rak'atayn sunnat al-isyraq kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, lalu kemudian solat 2 rakaat sunat isyraq. Kapan masuk waktu solat isyraq? Yaitu adalah kapan? Di sini waktu maghrib itu jam berapa? Jam 6.34. Kalau waktu maghrib itu jam 6.34, berarti solat masuk waktu syuruk itu jam 6.45. 6.15. Oh, berarti sudah masuk. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting laksanakanlah solat syuruk. ثم صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين سنة الإشراق. Bagaimana niatnya salat isyraq? Yaitu adalah usolli rak'atain sunnat al-isyraq lillahi ta'ala. Kapan waktunya? Sudah dikasih tahu sama ustaz-ustaz yang ada di sini. Apa ayatnya? Ya bebas. Berapa rakaat? 2 rakaat. Lalu kita solatnya, solat syuruk, solat isyraq itu masing-masing apa berjamaah? Boleh masing-masing. Siapa yang solat sunat isyraq ini yang 2 rakaat, maka dia itu akan mendapat pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dengan umrah. Itu yang pernah disampaikan oleh Nabi. Kita itu pusing, bingung mau pergi ke Masjidil Haram, mau pergi ke tanah suci Makkah, tapi sekarang itu dicegah. Kenapa dicegah? Karena banyak sebabnya. Kita itu kalau dicegah, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Ada salah satu amalan supaya kita itu bisa mendapat pahala seperti pahala ibadah melaksanakan ibadah haji dengan umrah. Bagaimana kita dapat? Yaitu adalah solat sunat isyraq. Itu hadis bagi orang yang solat subuh berjamaah. Lalu kemudian ada hadis bagi orang yang enggak mau ikut solat subuh berjamaah. Apa hadisnya? Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak ikut solat tidak ikut solat subuh berjamaah, ba'da syaitanu fi udni, setan itu kencing di telinga kita. Untung Allah sayang sama kita. Andai Allah itu enggak sayang sama kita, tertulis di sini WC. Maukah? Alhamdulillah jamaah hari ini, alhamdulillah selamat dari kata itu WC. Masya Allah. Laki-laki yang soleh itu solat berjamaah di mana? Di masjid. Itu laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki yang soleha solatnya di mana? Ketawa. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian saya ringkaskan. Ada 5 amalan ada 5 amalan. Kalau engkau amalkan 5 amalan ini, insya Allah engkau ini bisa cepat masuk surga. Aminillah. Di bulan Ramadan amalkan 5 amalan ini. Bulan Ramadan ini kalau bisa engkau mengkhatamkan Al-Quran, khatamkanlah Al-Quran. Apa kata sahabat Nabi? Bulan Ramadan ini bulan latihan. Ada nanti yang lulus. Bulan Ramadan ini seperti sekolah. Ada yang lulus lalu sukses, ada yang lulus tapi gagal. Siapa yang lulus lalu sukses? Dia yang selalu beribadah, yang selalu ikut sholat subuh berjamaah, yang selalu berbagi makanan, yang selalu ngasih sedekah. Dia itu yang sukses. Yang selalu puasa 6 hari Syawal, puasa Senin Kamis, dia itu yang sukses. Bagaimana kita tahu? Bagaimana cara kita tahu bahwa bulan Ramadan kita ini dikabul, diterima oleh Allah atau enggak? Lihatlah nanti setelah bulan Ramadan ada perubahan enggak. Kalau engkau di bulan Ramadan itu selalu ikut sholat subuh berjamaah, lalu berzikir, lalu membaca ayat Al-Quran, lalu setelah Ramadan engkau juga amalkan yang pernah
yang pernah diamalkan sama engkau di bulan Ramadan, yaitu adalah berarti engkau ini sudah lulus dan sukses. Tapi kalau engkau sangka bahwa ibadah itu atau amalan itu cuma hanya di bulan Ramadan, lalu setelah bulan Ramadan engkau tinggalkan semua amalan dengan ibadah, maka engkau ini memang betul lulus tapi gagal. Apa kata sahabat Nabi? Syahrul Ramadan yatadarrabu fihi al-mu'minu li khisalin katsira. Kita itu latihan sehingga kita itu bisa menjadi orang-orang baik. Lalu kemudian ada 5 amalan untuk kita amalkan. 5 amalan ini di bulan Ramadan. Yang pertama, hablum minallah. Apa artinya hablum minallah? Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkata saya ini enggak pernah berdosa. Ketika engkau berkata saya enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan. Oleh itu maka buanglah perasaan itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga, Nabi itu beliau istighfar dalam satu hari 70 kali, wa fi riwayatin 100 kali. Itu Nabi. Wallahi, itu kata beliau, demi Allah, inni la astaghfirullah, saya itu selalu istighfar kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari 70 marrah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lilmuslimin wal muslimat. Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka, daripada ada perasaan saya ini penghuni surga lalu kalian ini di neraka. Enggak baik itu. Lebih bagus ada perasaan saya ini enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, enggak layak masuk surga ya Allah. Terus engkau ini mau kemana? Mau apa engkau? Wala aqwa ala enggak kuat dengan api neraka ya Allah. Terus engkau ini mau apa di dunia? Ditawarin surga enggak mau, ditawarin neraka juga enggak mau. Terus ini engkau mau apa? Fahabilika batan waghfir dhunubi fa kata Nabi, ma min muslimin yudribu dhanban thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain sunnat at-taubah illa ghafarallahu lahu. Kalau ada orang berdosa, ma min muslimin yudribu dhanban, kalau ada orang berdosa lalu kemudian dia ngapain? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Seperti mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Seperti mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Belum tahu sampai sekarang cara mandi taubat, ginilah caranya. Di sini ada sungai. Ada. Pergilah engkau tengah sungai. Okey? Bapak-bapak pergi tengah sungai. Insya-Allah saya yakin dan percaya kalau bapak pergi tengah sungai, saya yakin dan percaya dosanya bapak hilang, bapak pun hilang. Selesai masalah. Sampai sekarang nggak tahu cara mandi taubat. Itulah caranya. Mami muslimin yudnibu dhanban, kalau ada orang berdosa, thumma yatatahhar, mandi taubat. Setelah mandi taubat ngambil wudu. Setelah ngambil wudu baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian itu kita baca apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya doa itu? Apa isinya? Kita lupa apa arti doa ini. Ij'alni minat tawabin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu minta taubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya
الخطايا اللهم اجعلني من التوابين. Jadikanlah saya ya Allah salah satu hamba-Mu yang minta taubat kepada Engkau. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah saya ya Allah salah satu hamba-Mu yang suci, yang bersih dari dosa, dari sangka-sangka buruk terhadap orang. Itulah artinya waj'alni min ibadikas shalihin. Jadikanlah saya Allah salah satu hamba-hamba-Mu dari golongan-golongan orang yang soleh. Itu amalan yang pertama, hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah. Lalu kemudian hablum minan nas. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin umrah, rajin haji, rajin sedekah. Tapi engkau ini mutus tali silaturahim, tidak ada gunanya ini semua. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Oleh itu maka nyambunglah tali silaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin di antara kalian dilancarkan urusannya, dimudahkan usahanya, dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah. Hendaklah engkau ini nyambung tali silaturahim. Penting ini bagi kita. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran. Indahnya membaca Al-Quran. Kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Pesan saya bagi diri sendiri dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, walaupun hanya satu kali, khatamkanlah. Enggak bisa satu kali, innalillah. Kenapa saya berkata gitu? Ini bulan Ramadan ini seperti tamu. Tamu ini setiap tahun beliau datang, tapi belum tertentu kita itu jumpai dia setiap tahun. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bagi kita. Oleh itu maka khatamkanlah Al-Quran. Bagaimana kita itu mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan walaupun hanya satu kali? Yaitu adalah bacalah setiap selesai sholat, bacalah 2 lembar. 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya. 2 kali 5 bisa jadi berapa pahala, Pak? Berapa, Pak? 10 lembar itu berarti 1 juz. 1 juz di dalam 1 hari berarti kita itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan itu 30 hari. Juz Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 juz. Bapak sholat tarawih baca apa? Surat Qul. Bapak enggak baca surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas yaitu adalah surat Qul, Pak. Surat Qul yaitu adalah surat Al-Ikhlas, Pak. Khatamkanlah Al-Quran. Pesan saya untuk diri sendiri dengan untuk jamaah yang ada di sini, khatamkanlah Al-Quran. Walaupun bacaannya engkau ini enggak begitu lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kata Nabi, siapa yang di antara kalian yang bacaannya itu belum lancar, maka dia itu akan mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia baca, pahala yang kedua karena dia semangat membaca ayat-ayat Al-Quran. Contoh, bukan mengejek, contoh ya. Bagi orang yang bacaannya itu belum lancar, bacaannya mesti dan pasti kayak gini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi. Betul apa enggak? Tapi jangan seumur hidup enggak lancar. Belajarlah untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, untuk menghafal Al-Quran itu salah satu caranya untuk menghafal Al-Quran. Salah satu cara untuk menghafal Al-Quran, kita itu harus mendatangi guru supaya kita itu belajar. Oke, Pak? Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, yaitu adalah apa? Shadaqah. Apa? Ada 2 doa
yang enggak harus diaminkan oleh kita. Doa siapa untuk siapa? Doa malaikat untuk kita. Apa doa malaikat untuk kita? Yaitu adalah yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Bagi-bagilah ya Allah kepada orang-orang yang sering sedekah. Bagi-bagi, tambahlah dia ya Allah umurnya, sehatnya, motornya. Belum saya berkata, langsung mereka berkata, bini, ingat di sana ada CCTV. Kita kerja sama ibu. Sedekah bagi bapak-bapak yang pelit, yang pedit. Saya tahu bapak-bapak ini semua kaya raya, saya tahu. Tapi dompetnya dipegang sama istrinya. Betul apa enggak? Ibu-ibu yang kaya raya, ibu-ibu yang kaya raya. Kalau ditanya, ibu, di mana acaranya? Di sana. Dia bangga dengan cincinnya. Ini cincin juga, tapi ini mereknya Casio, dikasih sama orang. Ibu-ibu yang selalu bangga dengan emasnya. Gimana ibu makanannya? Enak. Ingat, nanti ketika ibu itu meninggal, bapak-bapak ini nggak akan nangis. Tahu kenapa? Suatu ketika itu saya pergi ke kuburan, lalu saya bertanya kepada bapak, istrinya bapak itu dia meninggal. Saya bertanya kepada bapak, bapak nggak nangis? Katanya enggak. Kenapa Pak? Karena saya sudah lama menunggu Pak. Nah, ingat, sedekahlah. Tapi bagi bapak-bapak juga yang pelit-pelit enggak mau sedekah, ingat, nanti ketika engkau meninggal, mereka juga enggak nangis. Mereka itu akan mendapat berondong manis. Nah, sedekahlah. Oke, saya ini sudah ngajak, mau sedekah alhamdulillah, enggak mau sedekah terserah. Nanti duit itu akan keluar dengan cara diri sendiri. Nah, lihatlah nanti, bapak ini sehat, terus tiba-tiba sakit, terus pergi ke rumah sakit, lalu dipukul kepalanya bapak, atau dipukul dipukul lututnya bapak, dipukul cuma hanya 3 kali, dipukul sama orang Cina 3 kali. Bayar 25 juta. Rasakan nyaman. Nggak mau sedekah, rasakan. Nggak mau sedekah, tak apa-apa, engkau nanti sehat. Tiba-tiba musibah. Apa yang terjadi? Musibah. Gimana ini? Bapak itu harus bayar 100 juta. Rasakan. Sedekahlah, banyak duit sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa sedekah, maka sedekahlah. Yang bisa sedekah harta, sedekahlah, enggak apa-apa. Bapak-bapak, bagi orang-orang yang enggak bisa sedekah makanan, enggak bisa sedekah duit, enggak apa-apa, sedekah dengan senyum. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Jumpa sama siapapun, senyum. Engkau gila. Tapi ingat, jangan senyum-senyum sama istri orang. Itu bukan termasuk sedekah itu. Engkau ini cari masalah. Oke? Sedekah enggak apa-apa, yang penting enggak bisa dengan harta, enggak bisa dengan membagi makanan. Sedekah dengan senyum. Ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Jangan-jangan bangun tidur kayak gini aja. Ada apa, Pak? Senyumlah. Ku campakkan kau ke sungai. Sedekahlah. Itu yang keempat. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Yang ketiga, bacalah Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah berdoa. Apa Pak? Apa Ibu? Berdoa. Nabi kalau berdoa, nih dengarin baik-baik. Bagi orang yang enggak mau berdoa, sombong kau. Nabi kalau berdoa itu dari isya sampai subuh, itu Nabi. Nabi kalau berdoa itu tangannya diangkat ke atas, itu Nabi.
Sampai kata sahabat Nabi, hatta yura bayadu ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Itu kata sahabat-sahabat Nabi. Jubah Nabi itu lebar, lebar sini, kayak gini. Ketiaknya Nabi itu kelihatan. Nabi itu kalau berdoa, doanya lama. Angkat tangannya, lalu apa lagi? Doanya lama, diangkat tangannya. Yang penting itu. Ya, Nabi kalau berdoa itu dari Isya sampai subuh. Nabi kalau berdoa itu dari Isya sampai subuh, lalu angkat tangannya, lalu lama doanya. Kita pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam. Enggak mau berdoa. Kalau berdoa, tangannya di atas paha. Anggap ini paha. Kayak gini kita berdoa. Betul apa enggak? Kenapa tangannya enggak diangkat? Karena imam, kenapa engkau ini enggak mengaminkan doanya imam? Karena imam minta hujan, sedangkan saya itu minta jodoh. Aminkanlah. La ilaha illallah. Idza qanata al-imamu faqanata. Kalau imam itu berkunut, maka semua yang ada di sini itu harus ikut berkunut. Jangan berkelahi antara pakai kunut ataupun enggak pakai kunut. Kalau kalian itu berkelahi antara pakai usolli atau enggak pakai usolli, atau pakai kunut atau enggak pakai kunut, berkelahi dua orang ini, nanti siapa itu yang senang, siapa yang bahagia, siapa yang ketawa? Yang enggak pernah sholat. Untung saya enggak sholat. Betul apa enggak? Dulu ada dua orang itu, mereka itu berkelahi sampai jam 2 malam. Gara-gara apa? Gara-gara pakai usolli ataupun enggak pakai usolli. Mereka itu berkelahi sampai jam 2 malam. Alhamdulillah sekarang enggak ada dua orang ini yang berkelahi karena pakai usolli atau enggak pakai usolli. Tahu kenapa? Karena dua-duanya itu enggak sholat subuh berjamaah. Sholatlah, yang penting sholat. Kau pakai usolli boleh, enggak kau pakai usolli juga boleh. Yang pakai usolli itu dia lidaf'il waswasah, menghilangkan rasa waswasah, menjauhi rasa waswasah. Itulah karena dia pakai usolli fardhu subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat ini sholat itu terbagi 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Adaan sekarang, qadaan pengganti, i'adatan diulang. Kalau sholatnya bapak ini, kalau engkau ini menyangka bahwa sholat tarawih itu cuma hanya kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya engkau ini enggak diterima oleh Allah, sholatnya engkau ini enggak dikabul oleh Allah. Tandanya, buktinya, ketika Nabi di suatu saat beliau ada di salah satu masjid, lalu tiba-tiba ada orang masuk, lalu suratnya itu kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi tentang dia? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah engkau solat yang benar. Itu bukan solat. Di dalam solat itu ada tumaninah. Irka' hatta tatma'inna raki'a. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mutayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Itu artinya tumaninah, bukan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 5 amalan ini kalau engkau amalkan 5 amalan ini, engkau insyaallah akan menjadi ahli surga. Lalu kemudian saya mau menutupi acara ini dengan ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa? Berapa Pak? Berapa Ibu? Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama sin. Apa? Ikutilah saya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Shin apa? Min syarril waswasil khannas.
Zal apa? Zazizu. Bagi orang yang pakai masker, tolong buka maskernya sedikit. Buka, nggak apa-apa, sedikit lah. Pelit enggak? Coba berkata Zazizu. Kenapa saya berkata buka maskernya? Mana tahu di antara kita yang nggak bergigi. Tolonglah injak gigi dan kamu uncap-uncap. Jangan tersinggung. Tersinggung pulanglah. Ini belajar ini. Harus sebagai guru itu harus keras, harus tegas, harus lucu supaya kita itu cepat faham. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Jajiju. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan za. Za itu salah. Za. Keluarilah lidah mim. Keluarin. Za. Jangan pelit. Zin. Za. Andai saya guru di sini, saya cambuk kalian. Saya itu bukan sombong, bukan muji diri sendiri. Saya alhamdulillah itu guru ngaji di Masjid Al-Haram. Kalau ada santri yang enggak hafal, dipukul sama saya. Mau lapor ke orang tuanya, laporlah. Saya enggak takut. Di Makkah itu kita itu harus mukul santri supaya dia itu bisa cepat hafal, supaya dia itu dapat keberkahan. Di dalam pukulan itu ada keberkahan. Tapi kalau bapak, kalau ibu, kalau santri yang tersebut itu merasa, kenapa dia mukul anak saya? Kenapa dia mukul saya? Kalau engkau menjadikan gurunya engkau ini seperti musuh, wallahi demi Allah, enggak ada keberkahan di dalam ilmunya engkau. Enggak ada keberkahan di dalam rumahnya engkau. Engkau ini sombong. Sedikit-sedikit lapor ke polisi. Engkau ini mau menjadikan anaknya ini Nabi Musa atau mau menjadikan anaknya ini Fir'aun? Fir'aun. Andai saya guru di sini, saya bawa cambuk. Kemarin itu saya naik kuda. Masya Allah, bersama guru saya, bersama ustaz saya. Masya Allah, saya naik kuda, terus ada cambuk. Saya pukul, lalu jalan. Gitulah anak yang tersebut harus dipukul supaya dia itu sadar. Yang pertama sin, yang kedua sin, yang ketiga zal. Kita itu sudah tahu apa perbedaan antara zal dengan jim. Jangan salah baca. Ini salah baca. Icaca itu salah. Jangan tersinggung. Ini pelajaran. Idza jaa apa? Yang pertama sin, yang kedua sin, yang ketiga zal. Lalu kemudian ada perbedaan antara ha dengan ha. Apa? Hahihu. Sebelum bapak berkata hahihu, harus meyakinkan diri sendiri bahwa engkau ini sudah sikat gigi. Jangan berkata hahihu lalu engkau ini belum sikat gigi, nanti kita itu pingsan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tes hurufnya, haknya engkau ini benar apa enggak benar, coba menghadapi yang di sampingnya, lalu berkata di mukanya hahihu. Kalau dia pingsan, berarti sudah benar. Kita tes sekarang. Coba praktis langsung. Buat apa kita dapat banyak pelajaran? Lalu enggak praktis, betul apa enggak? Coba, coba ayo yang di sampingnya. Hahihu. Semua berkata gitu. Takut pingsan ya? Cobalah, enggak apa-apa. Coba, ayo, terakhir. Hahihu. Pingsan enggak? Yang pertama
Ada perbedaan antara ha dengan ha. Ha itu keluarnya dari sini, bukan alhamdu. Alhamdu itu salah. Ar-Rahmani itu Ar-Rahmanir Rahim itu salah. Harus dibuka mulutnya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Itulah ada perbedaan antara ha dengan ha. Ha itu keluarnya dari sini, sedangkan ha itu keluarnya dari dada. Sekarang ini saya mau tes mikrofon ini. Mikrofon ini asli apa enggak? Kalau mikrofon ini asli, berarti dia itu bisa mengeluari huruf ha dari dada saya. Kita tes ya. Ha, hi, hu. Ada suara? Enggak kan? Berarti ini keluar asli. Bercanda. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga dha, yang keempat yaitu adalah tha. Apa? Dengan satu suara, kerasin suaranya. Tha, tha, tha. Contohnya saya suka Abdul Basit. Jangan ketawa. Diulangi lagi, enggak akan tutup acara ini. Enggak akan tutup. Harus diulangi lagi dulu. Saya suka Abdul Basit Mutfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sukses selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya YouTube, tolong tulislah di YouTube Abdul Basit Mutfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Enggak nampak, berarti innalillah. Paket internet Bapak ini sudah habis. Oke, lalu kemudian in ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin Bapak itu tersinggung, yang bikin Bapak itu enggak enak hati, tolong maafin saya, ajarkanlah saya, luruskan saya, mohon doanya, doakanlah saya. Mohon doanya, doakanlah saya. Satu, minta cuma satu dari kalian, Pak. Minta satu dari kalian, Ibu. Apa? Doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Dendamnya. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dendam. Diamini juga. Saya masih ada jadwal, Ibu. Nanti dulu saya isi kajian. Nanti maghrib saya jadi imam. Nanti isya saya jadi imam. Nanti tarawih juga saya jadi imam. Kalau saya mati sekarang, siapa yang ceramah? Siapa yang jadi imam? Dendamnya. Matikanlah ya Allah semua jamaah yang ada di sini dalam keadaan husnul khatimah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Lanjutlah. Semua mati, tinggal Ustaz enggak mati. Mudah-mudahan kita itu insya-Allah panjang umur kita. Mintalah dari Allah itu dua. Jangan minta panjang umur lalu enggak banyak amal, tidak ada gunanya. Mintalah dari Allah itu dua. Panjangkanlah umur saya ya Allah, banyakkanlah amal saya ya Allah. Itulah minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau engkau ini ingin masuk surga, ingin berdoa minta dari Allah itu ingin masuk surga, jangan minta dari Allah itu subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga doang. Bayangkan kita ini semua sudah masuk surga, ragu, enggak mau mengaminkan. Ya Allah, jemaah ini harus dipaksa dulu. Kita ini masuk surga. Bayangkan kita ini sudah masuk surga. Lalu kita itu ditanya oleh Allah, engkau ini sudah masuk surga. Lalu engkau ini mau apa sekarang? Mau jawab apa? Bingung kan? Enggak tahu kan? Oleh itu maka jangan minta masuk surga doang. Terus kita itu harus minta ridhonya Allah dulu, baru minta masuk surga. Ilahi nas'aluka ridhaka
Mintalah ridhonya Allah dulu, baru minta masuk surga. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau semua sudah masuk surga, tiba-tiba enggak ada saya, enggak ada ketua DKI, enggak ada Ustaz Ahmad Asy'ari, berarti kita itu sudah ada di ruang VVIP. Mereka itu enggak ikhlas berkata amin. Kalian juga insya Allah masuk surga di level VVIP insya Allah. Kalau minta masuk surga itu minta level bawah, level atas. Nas'alukal firdaus al-a'la minal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Saya tutup acara ini dengan doa. Setelah doa, kita itu bagi orang yang punya wudu, sholatlah 2 rakaat sunat isyraq. Bagi yang belum punya wudu, yang maaf yang barusan kuntut, maka ambil wudu ya. Kuntut kalau bahasa Arab, kalau bersuara namanya duratun. Apa? Kalau bersuara. Kalau enggak bersuara, itu namanya fusatun. Apa? Itulah indahnya bahasa Arab. Kalau ada suara, duratun. Kalau enggak ada suara, fusatun. Tapi kalau bahasa Indonesia, bersuara ataupun enggak bersuara, kuntut. Ambillah untuk ya. Allahumma arhamna